Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya akan mengenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, Alfika Dora, Cynthia Dewi, Sabila Aditya, Namira Almadina, Clinton Anois, Parulian Sinaga, dan Aldo Adrian. Saya akan menjelaskan apa itu audit investigasi. Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu. Periodenya tidak dibatasi lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang yang berupa untuk ditindaklanjuti pada derajat penyimpangan yang ditemukan. Tujuan audit investigasi adalah mengadakan temuan lebih lanjut atas temuan audit sebelumnya dan melaksanakan audit untuk membuktikan kebenaran berdasarkan pengaduan atau informasi bermasyarakat. Tanggung jawab pelaksanaan audit investigasi adalah pada lembaga audit atau satuan pengawas. Prosedur dan teknik audit mengacu pada standar auditing serta disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi. Tim yang melaksanakan audit sebaiknya dilakukan oleh tim atau minimal satu auditor yang telah mengembangkan temuan audit tersebut. Tim audit baru dapat dibentuk apabila sumber informasi, pengaduan masyarakat, dan laporan hasil audit menetapkan siapa yang terlibat atau bertanggung jawab dan ditangani oleh kepala lembaga satuan audit. Selanjutnya, program audit untuk investigasi pada umumnya sulit ditetapkan terlebih dahulu atau dibakukan. Kalau audit yang dilaksanakan merupakan pengembangan temuan audit sebelumnya, seperti finansial audit dan operasional audit, auditor dapat menyusun langkah audit yang hendak dilaksanakan. Meskipun terkadang setelah dilaksanakannya masih banyak mengalami penyesuaian atau perubahan. Selanjutnya, kertas kerja audit yang umum biasa disusun menyangkut data objek atau kegiatan yang diperiksa dalam ketentuan yang harus dipatuhi. Kertas kerja audit untuk setiap orang yang diduga terlibat, yaitu identitas seseorang, tindakan yang melanggar hukum, serta akibat yang dilengkapi dengan bukti yang mendukung. Selain itu, dapat pula disusun pertahapan transaksi seperti pada kasus kredit macet. Antara lain yaitu tahap permohonan kredit, tahap perhitungan, tahap pencairan dan penggunaan kredit, serta tahap setelah kredit cair sampai dinyatakan macet. Kemudian, hasil audit investigasi disimpulkan seperti: pertama, terjadi kerugian bagi perusahaan akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh karyawan. Kedua, terjadi ketekoran atau kekurangan kas atau persediaan barang milik negara dan bendaharawan tidak dapat membuktikan bahwa kekurangan tersebut diakibatkan bukan karena kesalahan atau kelalaian bendaharawan. Ketiga, terjadi kerugian negara akibat uang prestasi atau kerugian dari perikatan yang lahir dari undang-undang. Keempat, terjadi kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum dan tindak pidana lainnya. Dan laporan audit bersifat rahasia, terutama apabila laporan tersebut akan diserahkan pada kejaksaan. Nah, dalam menyusun laporan, auditor tetap menggunakan asas praduga tak bersalah, yang pada umumnya audit berisi dasar audit, temuan audit, tindak lanjut, dan saran. Sedangkan laporan audit yang diserahkan kepada kejaksaan, audit berisi modus operandi, sebab terjadi penyimpangan, bukti yang diperoleh, dan kerugian yang ditimbulkan. Pada audit investigasi ini, kasus yang kami angkat adalah kasus Jiwasraya PricewaterhouseCoopers atau disingkat dengan PwC. Pada 2006 sampai 2012, KAP yang ditunjuk adalah KAP Sujana, Mulyana, dan rekan. Sementara sejak 2010 sampai 2013, KAP Hertanto, Sidi, dan rekan. Pada 2014 sampai 2015, KAP Joko, Sidi, dan Indra. Lalu 2016 sampai 2017, PricewaterhouseCoopers. PwC ini memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan konsolidasian PT Asuransi Jiwasraya Persero.
dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2016, laba bersih Jiwasraya yang dimuat dalam laporan keuangan yang telah diaudit dan ditandatangani oleh auditor PwC tanggal 15 Maret 2017 itu menunjukkan laba bersih tahun 2016 adalah sebesar 1,7 triliun. Sementara itu, laba bersih Jiwasraya menurut laporan keuangan auditan tahun 2015 adalah 1,6 triliun. Pada tanggal 2018, Jiwasraya mengumumkan tak mampu membayar klaim polis JS Saving Plan yang jatuh tempo sebesar 802 miliar. Seminggu kemudian, Rini Sumarno yang menjabat sebagai Menteri Negara BUMN melaporkan dugaan fraud atas pengelolaan investasi Jiwasraya. Audit BPK selama 2015-2016 menjadi rujukan. Dalam audit tersebut disebutkan investasi Jiwasraya dalam bentuk medium term notes PT Hanson International Tbk senilai 680 miliar beresiko gagal bayar. Berdasarkan laporan audit BPK, perusahaan diketahui banyak melakukan investasi pada aset beresiko untuk mengejar imbal hasil tinggi sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian. Pada 2018, sebesar 22,4% atau 5,7 triliun dari total aset finansial perusahaan ditempatkan pada saham, tetapi hanya 5% yang ditempatkan pada saham LQ45. Lalu 59,1% atau 14,9 triliun ditempatkan pada reksadana, tetapi hanya 2% yang dikelola oleh top tier manajer investasi. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan kerugian hingga modal Jiwasraya minus. Negara diperkirakan mengalami kerugian hingga 13,7 miliar. Dari kasus ini dapat disimpulkan hasil audit investigasinya adalah PT Jiwasraya tidak mampu membayar klaim polis JS Saving Plan yang jatuh tempo sebesar 802 miliar. Kemudian terjadi kerugian negara akibat kasus tersebut senilai 13,7 miliar.